Kamera roll and action. Ketika kita berjualan, pasti seneng banget ketika kita tuh dapat yang namanya pelanggan. Ya iyalah, tujuan kita jualan kan ya pengen ngasilin duit. Ya berarti secara otomatis kita mau nggak mau seneng dong kalau ada yang namanya pelanggan yang mau beli produk kita. Tapi gimana rasanya kalau pelanggan itu ternyata penipu? Pasti ada rasa sedih, ada rasa kesel, sama ada rasa pengen baku hantam gitu. Tapi kan nggak mungkin, terlebih kalau ini tuh online gitu, kayak mustahil aja buat baku hantam gitu kan. Nah, pasti rasanya tuh bakal campur aduk banget gitu kan. Nah, kalau seandainya lu tanya, gue sering gak sih ngadepin penipuan online kayak gini, terutama di online shop? Gue bakal jawab sering banget. Bahkan mungkin ada kali gue udah ketemu lebih dari 10 penipu selama gue ngejalanin all shop gue. Oh iya, sekedar informasi, gue punya online shop di Instagram. Mungkin gak cuma di Instagram ya, ada juga di Tokopedia dan di Shopee. Tapi gue yang akan gue bahas sekarang nih adalah medianya Instagram gitu kan. Gue punya online shop namanya Lexura Store. Bisa kalian cek di link dan description, nanti gue bakal taruh. Itu gue udah mulai jualan dari tahun 2019 dan udah nggak kehitung lagi yang namanya penipuan dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus di situ gue jualan sepatu brand lokal dari Indonesia gitu kan. Ya pokoknya cek aja lah gitu. Nah, alasan gue bikin video ini tuh sebenarnya gue beberapa hari yang lalu itu ngedapetin pelanggan lagi gitu kan dari Instagram yang udah lama gue nggak urus gitu. Udah lama gue nggak urus, terus gue mulai upload lagi, gue mulai rapihin feednya lagi. Tapi ternyata ini pelanggannya ternyata penipu. Ya gimana sih rasanya? Yang tadi gue udah jelasin di awal kan, kayak dari sedih, marah, dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi di video kali ini gue bakal ngasih tips dan cara. Jadi gue nggak cuma sekedar curhat, gue bisa curhat pengalaman gue ya terkait dengan penipuan ini, tapi gue juga bakal kasih tips and trick gitu buat cara ngatasin penipuan ini gitu, supaya nanti kalian nggak ketipu lagi sama orang-orang penipuan gitu. Singkat cerita gini, singkat cerita gue itu ada yang ngechat gue. Dia kayak biasa, customer biasa. Gimana sih kalau pelanggan gitu kan nanya, "Kak, aku minat sama barang ini," dan lain sebagainya gitu kan. Ya sebagai seller yang baik, gue itu melayani itu pelanggan gitu. Gue tetap tanya, gue kasih informasi sepatu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi tips pertama gue, coba layanin sebaik mungkin customer yang ngechat lo. Karena gini, karena terlepas dia dari penipu atau enggak, kita nggak bakal tahu pas dia ngechat pertama kali. Ya jadi mau nggak mau, yang harus kita lakukan adalah kita ngelayanin dia dengan baik. Nggak mungkin dong kita suruh usir dengan bilang, "Ah lu pasti penipu, ah lu pasti gini." Nggak mungkin. Siapa tahu ternyata dia customer yang pengen bener-bener beli lu. Bukan beli lu, tapi beli barang lu. Gitu kan. Nah jadi mau nggak mau, lo harus ngelayanin dia dengan baik. Ya kayak semacam kayak semestinya seller aja gitu. Jadi lo harus ngelayanin pelanggan lo yang baik. Lo harus tanya, kalau dia ada tanya produknya, apa yang mau dia beli, ukurannya dan lain sebagainya. Ya lo pasti pada tahu lah gimana caranya menjadi penjual yang baik, gitu kan. Nah, terus gue lanjutin ngobrol aja dengan itu pembeli, gitu kan ya. Sampai gue nawarin nih, karena kan gue kebetulan punya Tokopedia sama Shopee kan. Jadi gue tawarin produknya ke Tokopedia sama Shopee gitu kan. Ya lumayan kan, siapa sih yang gak tertarik dengan gratis ongkir dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi si pelanggan ini nolak gitu. Kan rasanya aneh gitu ya, ada yang nolak gini. Gue tanya, "Kenapa kak?" gitu kan. Dia jawab, ketika gue tanya Tokopedia, dia jawab kalau dia itu nggak punya akun Tokopedia. Oke, mungkin kan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang kan lebih suka beli di Shopee yang gratis ongkirnya kan emang bener-bener luar biasa gitu kan ya. Nah terus gue tanya,
akhirnya kan gue dengan dengan tidak ada prasangka buruk gitu kan ya, gue tanya, kalau Shopee Kak gimana, di Shopee lagi gratis ongkir loh dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan dia jawab nggak ada aplikasinya. Itu yang bikin awal mula gue curiga kalau dia itu penipu. Karena gini, kebanyakan penipu itu ketika ditawari untuk beli langsung di marketplace itu nggak mau. Karena ketika beli di marketplace itu kan secara otomatis dia harus bayar dulu, baru pesanan itu masukkan ke kita. Jadi kayak ya sama aja dia beli barang kita gitu. Dia nggak bisa ngelakuin yang namanya tindak penipuan. Terus tips gua, mendingan barang yang lu punya itu masukin aja ke Tokopedia sama Shopee. Selain daripada si penipu itu langsung nolak dan naikin kemungkinan kalau dia itu beneran penipu. Gitu kan, kemungkinan itu kayak langsung naik gitu loh sampai sekitar 50-60% kalau dia ternyata beneran penipu. Gitu loh. Dan kalau misalnya lu masukin barang lu ke Tokopedia sama Shopee, itu istilahnya lu juga bisa dapat market dari Tokopedia sama Shopee itu sendiri gitu kan. Dan itu secara otomatis juga ningkatin traffic atau bahkan juga ningkatin penjualan lu. Jadi nggak ada salahnya buat kita masukin ke Shopee sama Tokopedia gitu kan. Dan terlebih lagi, lu bisa ningkatin kepercayaan online shop lu di Instagram kalau seandainya lu punya Tokopedia sama Shopee gitu kan. Kembali lagi ke ceritanya, gue udah mulai aneh nih dengan dia. Tapi kan ya istilahnya itu masih 50% sampai 60% gitu kan ya. Jadi ya gue akhirnya mancing dengan ya udah Kak, ini harganya sekian, sama ongkos kirimnya sekian, gue minta alamat dan lain sebagainya. Nah, disitulah gue mulai menjalankan aksi gue gitu kan ya, buat ngedetect apakah ini penipu atau enggak. Nah, ya udah akhirnya setelah dia ngasih data dirinya yang BTW itu cepet banget kayak gue baru ngasih formatnya dan dia langsung ngirim gitu, kayak seolah-olah emang udah dipersiapin gitu loh, kayak seolah-olah dipersiapin. Gue jadi kayak makin curiga. Nah, untungnya antara alamat sama nomor teleponnya itu kayak formatnya sesuai gitu kan ya, terus nomor WA-nya juga sesuai dengan yang nomor si pengirimnya. Nah, ya udah gue save aja kontaknya. Lalu gue buka aplikasi yang namanya Get Contact. Get Contact ini sekedar informasi, itu buat ngedetect atau misalnya ngedeteksi kira-kira nomor lu nih di save sama orang lain pakai namanya apa. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu cara kerjanya. Jadi gue masukin kontaknya, abis itu nanti dari aplikasinya bakal munculin, oh misalnya gue di save sama teman gue namanya Kibo. Oh, jadi ketika gue masukin nomor gue nanti muncul nama Kibo karena nama Kibo itu di save sama orang lain. Nah, kebetulan ternyata ketika gue masukin nomor orang yang customer ini, banyak yang nge-save dia dengan nama penipu. Ya udah akhirnya gue screenshot, gue kasih ke si itu orang, dan ketika dia ngebaca dia otomatis ngeblok gue. Jadi benar dia penipu. Jadi setidaknya ini tips yang ketiga itu, kalau bisa itu lu install aplikasi yang namanya Get Contact. Cari aja di Play Store namanya Get Contact. Itu bakal ngebantu banget buat istilahnya screening awal, yang ngedeteksi awal buat penipu. Karena kalau misalnya banyak orang yang nge-save kontak dia sebagai penipu, itu bakal muncul namanya penipu, banyak banget penipu gitu kan. Nah, kalau seandainya istilahnya kalau kita nggak beruntung di aplikasi Get Contact ini, ternyata dia ganti nomor atau lain sebagainya, nggak ada track recordnya gitu kan ya. Nah, makanya ini yang terakhir gitu kan ya, tips terakhir yang dari gue, pastikan setelah lu udah masukin format, otomatis dia bakal ngirim bukti pembayaran ke lo gitu kan. Nih, bukti pembayar, gue juga pernah ngalamin kayak gini juga. Jadi waktu itu gue belum kenal Get Contact, tapi dia akhirnya udah ngirim bukti pembayaran. Lagi itu lewat link aja sama lewat BRI Mobile. Nah, untungnya teman gue ada yang pakai BRI Mobile. Jadi gue langsung cross check, bener nggak sih BRI Mobile tuh ngegunain sistem klaim kayak gini gitu kan ya. Bener nggak sih bukti pembayaran BRI Mobile emang kayak gini ya? Itu gue tunjukin ke teman-teman gue yang pakai BRI. Kebetulan juga waktu itu gue lagi di Jogja, gue lagi kuliah di Jogja, dan
teman-teman gue rata-rata pakai BRI. Jadi ngasih informasi kalau oh ini penipuan. Terus gue juga pernah lewat link aja. Link aja itu jadi kan buat informasi ya. Kayak e-wallet, electronic wallet itu kayak OVO, GoPay, link aja, pokoknya Dana, ShopeePay itu nggak pernah ada yang namanya fitur klaim. Jadi kalau seandainya dia transfer ya masuk ke lo. Jadi saran gue, ketika lo udah masukin ketika dia udah ngirim bukti transfer, hal yang pertama lo harus ngelakuin kalau dia transfer ke rekening bank, langsung cek mutasi rekening. Sebisa mungkin lo pada yang punya online shop itu istilahnya punya mobile banking gitu, karena ini bakal ngebantu banget buat langsung ngecek mutasi rekening kalau seandainya dia ngirim itu. Karena kan ada aja kan orang yang ngeditnya rapi, ada juga orang yang ngeditnya fake, ngeditnya berantakan gitu kan. Kalau ngeditnya berantakan kelihatan ini mah penipu. Tapi kalau ngeditnya rapi, disitulah gunanya mutasi rekening gitu. Mutasi rekening lu lihat, terus kalau seandainya dia transfernya kayak ke OVO, GoPay dan lain sebagainya, lu langsung lihat saldonya masuk atau enggak. Nah saat itu juga gue kebetulan link aja itu nggak ada saldo gitu loh. Jadi beruntung banget buat gue gitu kan, karena gue lagi itu juga cukup awam tentang link aja. Dan untungnya gue nanya ke teman gue dan teman gue tahu tentang link aja dan bilang kalau ini penipuan gitu. Jadi intinya dari ini tuh kayak setiap lu dapat customer, setiap lu dapat pembeli, lu jangan langsung terlalu kesenangan, apalagi kalau seandainya dia minat serius beli. Karena ketika lu udah kesenangan, itu lu bakal ningkatin chance buat lu itu gampang banget ketipu gitu loh. Jadi saran gue, pokoknya cermatin setiap pelanggan lo, perhatiin dia baik-baik, jangan sampai lu kejerumus ke perangkapnya. Itu aja dari gue. Nama gue Arya Putra Bagaskara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.